kita sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah melindungi kita. Walaupun dalam kondisi seperti ini sudah hampir lebih 1 bulan kita tidak bersama-sama dalam gereja, tapi walaupun kita berpencar di dalam rumah tangga masing-masing, tapi kita tetap dipersatukan melalui kebersamaan kita, melalui jendela informasi ini, melalui Zoom, kita bisa bersatu dalam Yesus Kristus. Bernyanyi dari lagu Sion nomor 425. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, bisik padaku Tuhan, tiada ku tinggalkan. Penuhilah hatiku dengan firman Tuhan, kiranya aku selalu menyanyi pujian. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, pegang tanganku Tuhan, sucikan hatiku. Ku mau turut firman-Mu yang telah di jalanku. Tuhan pimpinlah aku, ku jadi milik-Mu. Maha besar Allah Tuhan kami, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau memberkati kami, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami Tuhan dengan berkat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, sampai kami pada malam Sabat ini Tuhan, kami boleh bersatu hati, berkumpul melalui media Zoom ini Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu dan sebentar lagi nyanyikan puji-pujian untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, saudara kami, dimanapun mereka berada Tuhan, jaga lindungi mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam dan selamat Sabat bagi kita semua. Kedengaran suaraku? Baik, saya senang kita bisa bertemu muka Bapak Ibu, saudara-saudari, walaupun lewat aplikasi Zoom ini. Pelajaran kita atau renungan kita malam ini, 2 bulan terakhir ini, kita sedang mengalami musibah yang disebut dengan COVID-19. Dunia heboh. Setiap saat beritanya disiarkan melalui TV, media elektronik, media cetak, atau media sosial, dan Instagram, Twitter, dan lain-lain. Semua ini hanya memberitakan tentang COVID-19. Peristiwa ini banyak dibicarakan di masyarakat. Apakah para ahli maupun rakyat biasa. Para pengkhotbah juga berusaha membahas pandemi COVID-19 ini. Memang tidak bisa dipungkiri. Melalui peristiwa ini, banyak yang berubah. Banyak kegiatan yang ditunda, teristimewa di tahun 2020 ini. Seperti pertandingan sepak bola, olahraga, dan lain sebagainya. Pertemuan gereja, bisnis, masih banyak lagi acara-acara yang tertunda oleh karena pengaruh dari COVID-19. Pemerintah memberikan aturan
belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Semua ini dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19. Melalui peristiwa ini, marilah kita menyadari bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang nyaman. Dunia ini hanyalah tempat kita sementara. Walaupun peristiwa COVID-19 ini belum akhir dari kesudahannya. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Khotbah saya pada malam ini atau renungan yang akan saya bawakan ini membahas tentang tiba di perbatasan. Renungan ini akan saya bahas melalui peristiwa bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dalam perjalanan mereka, ada banyak hal yang mereka hadapi. Ada masalah makanan, masalah minuman, dan masalah kesehatan. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Semua itu disediakan. Tuhan sediakan manna. Tuhan sediakan minuman. Tuhan selalu berikan yang terbaik bagi mereka atau bagi bangsa Israel pada waktu itu. Ada jaminan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada kita pada saat ini. Bisa kita baca di dalam Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Setelah mereka melalui perjalanan yang cukup melelahkan, tibalah mereka di perbatasan, di mana mereka akan segera tiba di Kanaan. Di perbatasan inilah yang terjadi sesuatu yang sangat mengerikan atau menyedihkan. Dan inilah yang akan menjadi topik utama dari khotbah, dari renungan ini. Baik, kita baca dulu di Keluaran 16 ayat 35. Dikatakan di sini, orang Israel makan manna 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan manna sampai tiba di perbatasan. Di perbatasan, mana yang dimaksud di ayat ini? Tiba di perbatasan tanah Kanaan. Apa yang terjadi di perbatasan? Sesaat sebelum bangsa Israel itu tiba di Kadesi, mata air itu berhenti mengalir. Setelah bertahun-tahun lamanya mengeluarkan air, barulah saat itu mata air itu berhenti. Bisa enggak Bapak Ibu saudara-saudari bayangkan, lebih kurang atau 40 tahun lamanya Tuhan selalu menyediakan air yang setiap saat bisa mereka minum. Setiap saat, setiap mereka jalan, langsung ada di samping mereka air untuk diminum. Dikatakan, sesaat sebelum bangsa Israel itu tiba, mata air itu berhenti mengalir. Setelah bertahun-tahun lamanya mengeluarkan air dari samping mereka. Kalau kita baca mungkin di Roh Nubuat,
Alfa Omega jilid 1 halaman 498. Kenapa air itu berhenti? Ini sebenarnya pertanyaan itu yang masuk akal dan masuk logika juga. Kenapa air itu berhenti? Allah bermaksud menguji iman mereka. Allah ingin membuktikan apakah bangsa Israel itu, apakah mereka akan percaya kepada pimpinan Tuhan atau meniru masih sikap tidak percaya dari nenek moyang mereka atau dari orang tua mereka. Itu bisa kita baca di Alfa Omega jilid 1 halaman 498. Berapa hari lagi akan tiba? Sekarang mereka dapat melihat bukit-bukit yang ada di negeri Kanaan. Perjalanan beberapa hari saja akan membawa mereka ke tempat batas negeri perjanjian itu. Ada di Alfa Omega jilid 1 halaman 499. Perintah diberikan kepada Musa. Berbeloklah sekarang ke utara. Sebentar lagi kamu akan melalui daerah saudara-saudara Bani Esau yang diam di Seir. Kita tahu bahwa Esau ini adalah saudara dari Yakub. Dan bangsa Israel ini, bangsa Israel yang keluar dari Mesir ini adalah keturunan dari Yakub. Jadi kita bisa bayangkan mereka harus meminta atau membeli air minum yang dari kaum Esau. Itu bisa kita baca di Ulangan 2 ayat 3, 4, dan 6. Kalau kita baca di sana, telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Ayat 4, perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Ayat 6, makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bangsa itu harus membeli, harus mengeluarkan biaya, uang. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah keturunan saudara dari apa? Dari Yakub. Yang akan mau membeli dan mengeluarkan uang untuk mendapatkan air minum dan supaya ada kehidupan bagi mereka. Ini adalah bagian dari pelajaran mungkin pada saat ini, di mana pada saat sekarang ini di pandemi COVID-19 ini, kita tidak tahu berapa lama ini nanti masa pandeminya ini, pandemi COVID-19 ini. Barangkali ada banyak mungkin yang bukan banyak lagi, ada banyak mungkin yang harus PHK atau yang kekurangan, katakanlah mungkin harus membutuhkan makanan. Bagi saudara-saudari sekalian, ini mungkin adalah gambaran di saat sekarang ini. Barangkali ada saudara-saudari kita yang lebih, yang sudah ada mungkin uangnya atau tabungannya. Inilah saatnya mungkin bisa memberikan yang kepada orang yang berkekurangan. Ini teologianya yang bisa saya dapat daripada Ulangan 2 ayat 3 dan 4 ini. Petunjuk-petunjuk ini seharusnya sudah cukup untuk menjelaskan kepada bangsa itu mengapa persediaan air itu untuk mereka telah dihentikan. Mereka akan segera melewati satu negeri yang subur dan banyak airnya dalam perjalanan langsung menuju tanah Kanaan. Jadi
sudah hampir, mereka sudah di perbatasan. Sudah bisa melihat sebenarnya dari perbatasan itu untuk apa? Untuk daerah atau tanah Kanaan itu. Itu bisa kita baca di Alfa Omega jilid 1 halaman 499. Oleh sebab itu berhentinya air yang mengalir secara ajaib seharusnya menjadikan mereka bergembira. Di saat air itu berhenti, harusnya itulah saat mereka harusnya bergembira. Kenapa harus bergembira? Itulah sebagai tanda bahwa pengembaraan di padang gurun telah berakhir. Harusnya mereka bergembira, senang. Sudah berakhir pengembaraan kita selama 40 tahun ini yang di padang gurun ini. Bisa kita baca itu di Alfa Omega jilid 1 halaman 499. Sebelum Allah mengizinkan mereka masuk ke Kanaan, mereka harus menunjukkan bahwa mereka percaya kepada janji. Air itu telah berhenti sebelum mereka tiba di Edom. Di sini ada satu kesempatan bagi mereka untuk sesaat berjalan dan imannya. Sesaat berjalan dengan iman dan penglihatan. Tetapi ujian yang pertama ini menimbulkan roh pemberontakan. Dan roh tidak berterima kasih. Yang sama seperti yang telah ditunjukkan oleh Bapa mereka terdahulu pada waktu di tanah Mesir. Alfa Omega jilid 1 halaman 499. Kalau kita baca di Bilangan 20 ayat 1 sampai 13. Bilangan 20 ayat 1 sampai 13. Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, ini berarti mereka lebih baik masuk bilangan orang-orang yang telah dibinasakan dalam peristiwa pemberontakan Korah. Di ayat ini, bangsa Israel itu katakan, Musa, lebih baik kami mati di tanah Mesir. Masih tidak ada dalam hati mereka ucapan terima kasih atau ucapan syukur kepada Tuhan. Mereka masih memberontak. Mereka masih katakan lebih baik kami mati di apa? Di tanah Mesir daripada mati di padang gurun. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun berkat yang diberikan Allah kepada manusia ataupun satu ujian yang diberikan Allah untuk menimpa kita yang tidak akan digunakan setan untuk menggoda manusia. Itu bisa kita baca di Alfa Omega jilid 1 halaman 505. Bapak Ibu yang mungkin sering atau mau membaca, bisa itu dibaca di Alfa Omega jilid 1 halaman 505. Setan akan menyerang kita pada titik-titik kelemahan kita. Tetapi kita tidak perlu takut. Bagaimana hebat dan mendadaknya serangan itu, Allah telah menyediakan pertolongan bagi kita. Dan di dalamnya kita bisa mendapatkan kemenangan. Di Roh Nubuat Alfa Omega jilid 1 halaman 500. Kita sekarang berada di perbatasan, tapi bukan di perbatasan tempat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berada sekarang di perbatasan, tapi bukan di perbatasan tempat. Kalau begitu, kita sekarang berada di perbatasan, tapi bukan perbatasan tempat. Kita berada di perbatasan waktu. Kalau kita masih ingat khotbah William Miller pada waktu 22 Oktober tahun 1844. William Miller sudah mengkhotbahkan bahwa Yesus akan datang segera. Ternyata saat itu Yesus tidak kunjung datang. Orang banyak yang kecewa. Yesus berpindah dari bilik yang suci
ke bilik yang maha suci. Bila mana air berhenti, mana berhenti dalam arti kesusahan semakin menjadi-jadi. Ingatlah, tidak lama lagi kita akan melewati padang gurun kesusahan dunia ini. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan melewati padang gurun kesusahan dunia ini. Tanda-tanda semakin digenap. Terjadi penyakit sampar. Salah satunya COVID-19. Penyakit ini, ekonomi terganggu. PHK yang di hadapan kita akan terjadi. Bisa jadi PHK yang akan besar-besaran akan apa? Akan terjadi kalau melihat situasi kita pada saat sekarang. Saudara-saudara yang kekasih, kalau saya flashback ke belakang, pada waktu kejadian, waktu meninggalnya almarhum Pendeta Silalahi, saya di saat itu begitu saya melihat videonya, waktu pas penguburannya, saya berpikir dalam hati saya, Tuhan, sedih bangetlah hidup ini. Saya katakan ke istri saya juga, saya takut melihat situasi sekarang. Saya takut. Dan di grup WA, grup kami juga grup keluarga dari Poparan Opu Marlon, saya katakan, tolong saya atau keluarga kami, kita saling mendoakan. Karena saya takut. Karena saya ingat, saya berdoa, tapi namanya juga hidup ini masih di dunia berdosa. Saya ingat waktu yang dikatakan dalam Daniel 3 ayat 17 dan sampai 18. Mungkin kalau masih ingat mungkin kita atau Pak Samuel Pandiangan mungkin masih ingat ini. Sadrak, Mesak dan Abednego itu dikatakan waktu mereka bersaksi kepada Raja Nebukadnezar, seandainya pun Tuhan mengizinkan kami mati, katanya, kami siap. Jadi saya berpikir begini, ya Tuhan, saya memang percaya. Tapi mana tahu waktu Sadrak, Mesak, Abednego itu Tuhan langsung izinkan mereka bisa apa? Bisa lewat dari ujian itu. Tuhan langsung melepaskan mereka. Karena mereka bilang, dan seandainya juga Tuhan tidak mengizinkan atau Tuhan menjadikan kami mati, tidak apa-apa. Mereka sudah apa? Mereka siap berkata demikian. Saya, disitulah keraguan saya dan ketakutan. Karena melihat keadaan pada waktu itu begitu tertekan dan begitu menakutkan, saya kira. Dan mungkin bukan hanya saya yang merasa demikian. Mungkin Bapak Ibu juga, saudara-saudari juga mungkin merasakan waktu itu. Tetapi setelah berlalu dan setelah beberapa minggu sekarang ini, sudah semakin lega lah, sudah mulai seperti biasa. Kalaupun kita masih dengarkan bahwa ada saja orang masih meninggal oleh karena COVID-19 ini, tapi sudah berangsur-angsur ketakutan yang ada di hati saya. Dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu sekalian juga rasa ketakutan itu dan terhapus dari apa? Dari ingatan kita atau dari hadapan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, biarlah pelajaran renungan ini menyadarkan kita. Jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Jangan hilang kendali seperti Musa dan Harun yang mengakibatkan mereka tidak bisa tiba di tanah Kanaan. Padahal sudah tiba di perbatasan. Bisa enggak kita bayangkan?
Musa dan Harun sudah di perbatasan. Tetapi mereka tidak sampai ke tanah Kanaan. Sudah puluhan tahun. Dan Musa tercatat di Alkitab bahwa dia adalah seorang yang paling sabar. Tetapi oleh karena hilang kendali, Tuhan katakan, berbicaralah kepada batu. Tetapi Musa memukul itu batu. Sehingga dia hilang kendali. Musa dan Harun mengakibatkan mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan mereka hanya cukup di perbatasan saja. Tetapi mereka melihat dari perbatasan itu bahwa tanah Kanaan itu memang apa? Sudah mereka lihat. Saudara-saudara yang kekasih, biarlah melalui renungan singkat ini kita semakin berbenah diri. Ada banyak dosa, kesalahan mungkin yang kita lakukan. Tetapi bila mana kita datang kepada Tuhan di saat-saat pandemi COVID-19 sekarang ini, mudah-mudahan Tuhan membukakan pintu kasihan atau belas kasihannya kepada kita. Sehingga kita terutama juga saudara-saudara kita seiman, satu gereja kita yang ada anggota kita gereja Masyiat Hari ke-7 yang ada di dunia ini. Renungan malam, inilah renungan malam yang bisa saya bawakan pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Menutup acara kita, acara Vesper, kita akan membuka lagu Sion nomor 427. Miskinku tak dan lemah, bimbinglah aku ya Tuhan, bila kuatan kuasa, tiap jam, ku perlu padamu Tuhan, tiap jam, ya Tuhan, Doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua yang hadir dalam kebaktian Vesper di Zoom ini ya Bapa. Bapa, kami baru saja mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya firman itu bisa lebih menguatkan kami lagi, menguatkan iman kami lagi kepadamu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus selalu membimbing kami dimanapun kami berada. Ya Bapa, Engkau tahu apa yang terjadi kepada dunia ini pada saat ini ya Bapa. Kiranya campur tangan-Mu melindungi kami dari sakit penyakit ataupun virus yang melanda dunia ini. Berikanlah hikmat dan berkati kesehatan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, serta pemerintahan kami dari mulai Presiden Joko Widodo sampai semua jajarannya yang terdekat dengan kami, yaitu RT dan RW. Berikan terus persatuan kepada bangsa kami dalam menghadapi pandemi ini. Biarlah kiranya dana yang dikeluarkan pemerintah untuk menolong saudara-saudara kami yang terkena dampak ekonomi COVID-19 ini bisa dapat disalurkan dengan baik tanpa ada penyimpangan ya Bapak. Mampukan adik-adik kami yang sedang belajar di rumah secara online dan juga berkati tenaga medis yang melayani di garda terdepan untuk merawat pasien-pasien yang terkena virus ini ya Bapak. Bapak, jauhkan kami dari segala kesesatan dunia ini, biarlah kiranya Engkau yang menuntun kami, kuatkan kami dalam menjalani hari-hari kami yang semakin besar tantangannya pada saat ini ya Bapak. Namun sebelum semuanya itu Engkau berikan kepada kami ya Bapak, kiranya Engkau dapat mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kami dulu ya Bapak, supaya kami layak mendapatkan berkat-Mu ya Bapak. Terima kasih atas segala berkat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sabat. Selamat sabat. Tuhan memberkati. Hora. Tuhan berkati. Selamat sabat. Selamat sabat.
Opung semua orang, puji Tuhan sudah bisa bergabung. Opung, yeay. Opung semua orang hebat. Ada mentornya. Sahabat. Sahabat-sahabat. Oh, kamu memberkati. Sudah gondrong ini Opung ini. Udah gondrong. Opung janji ya besok. Kumis hilang, pindah ke atas semua kayaknya kumis. Berbicara dong, sampaikan sesuatu. Selamat. Kita menunggu Opung. Seperti bercermin Opung semua orang ini saya. Rambutnya jadi Kelihatan lebih muda ya, Bung ya? Akan ganteng, Bung. Opung tinggal ngomong aja, Opung. Tinggal ngomong aja. ngomong orang. Berapa kali kasih tahu ya? Sehat. Kayak lagi vlog. Harus Opung. Kabar. Sehat. Wah, berita isi Opung. Itu mungkin. Mungkin. Oh, ternyata nggak pengaruh. Ibu Ari bahasa Jawa sepertinya Ibu Ari bahasa Jawa. Roaming. Loading. Bung, ngomong Bung. Selamat malam. Selamat sahabat. Iya, selamat sahabat dan selamat malam Opung. Kabar Mang Buru. Puji Tuhan, selamat sahabat kita semua. Tuhan berkati. Rame-rame kalian gimana? Ada kumpul. Rame-rame di mana katanya? Kita lagi buka sahabat Opung. Opung karena pakai HP dia. Kalau pakai HP kan tampilannya satu-satu. Karena memang ini lagi rame-rame karena kurang kerjaan kita. Ya, Irman minta pakai laptop ya besok ya. Tetap dulu. Opung. Iya. Dengar nggak Pung? Banyak orang. Dengar kan? Tapi ada suara sebenarnya. Dengar suara tapi nggak ada gambarnya. Biar rame. Kabarnya. Jangan lupa besok Opung jam 9.30. Kalian lihat, tapi kalian nggak saya lihat di sini. Pak Ramson, saya pikir tadi kita mau nyanyi Basilea karena seragamnya seperti seragam kita tadi. Jadi saya nyaris mau ganti baju tadi saya karena saya lihat ada seragam Basilea. Harusnya Basilea. Harusnya ini tadinya. Harus lain.